Oke baik, kami dari kelompok 3 akan melakukan tugas observasi UMKM dari Sate Bandeng Bekakak Ayam Ibu Haji Maryam. Nah, kami maaf ganggu waktunya lagi. Ada tugas UAS buat wawancara UMKM ya, termasuk UMKM sama. Langsung aja ya pertanyaan dan apakah ini lulusan dari mana, dari kapan? Kenalkan, nama saya Dea Rahman. Saya di sini cucu dari Ibu Haji Maryam. Saya di sini karyawan juga di Sate Bandeng. Alhamdulillah saya pendidikan terakhir S1 saya di Universitas Serang Raya dari Fakultas Ekonomi jurusan MSDM. Usia sekarang 33. Nah, sejak kapan sih usaha itu berjalan? Usaha ini berjalan sejak tahun 1970-an. Cuma kemarin saya baru tahu katanya 70 itu sekitar tahun 77 atau 78. Nah selama ini saya belum tahu nih 70 berapanya. Kemarin saya ngobrol sama keluarga, sama anaknya ini. Saya tanya, kan saya juga nanya, Mama ini usaha tahun berapa? Saya tahu saya cuma 70 aja, cuma saya kan nggak tahu 70 tahun nanti. Kalau nggak apa-apa saya udah tahu. Kalau saya itu 77 atau 78. Jadi ini tuh generasi keberapa mas? Saya itu cucu generasi ketiga. Oh masih ketiga. Wih, keren itu. Melanjutkan Ya usaha. kalau nggak diterusin saya kan. Ini kan resep nenek moyang yang sudah jalan, kita tinggal meneruskan aja. Cuma meneruskan itu lebih susah. Ketimbang Mempertahankannya kayak. lebih susah ya. Ketimbang harus berusaha dari nol. Nah, apa sih menjadi inspirasi kakak nih mulai usaha ini? Kalau inspirasi ya mungkin karena sebenarnya sate bandeng itu masakan khas Kopi Bandung, Kota Serang. Jadi itu meletakkan ini peluangnya bisa, karena dulu itu di Serang kan belum ada yang jual sate bandeng. Alhamdulillah itu bisa dibilang salah satu pencetus yang usaha sate bandeng di Kopi Bandung itu. Alhamdulillah. Nah, karena apa ya, dulu kan ini makanan kesultanan kan, karena ditamu kesultanan suka, orang kesultanan suka. Tahun 70 ini tinggal aku tuh meninggal. Aku juga anak gue pun 10 kandung 10 tiri. Gimana caranya kan anak tuh sekolah semua ya, dulu kan cuma ada SR ya. Nah akhirnya tahun 2017 itu keluarlah dari kesultanan membuat sendiri karena merasa ada peluang di sana. Nah dia dari tahun 78 itu nenek cerita cuma hanya menjual 1 sampai 5 piece untuk Kota Serang, sampai sekarang bisa menjual sehari 240 piece juga. Jadi nenek itu melonjak-lonjaknya tahun 2000-an itu bisa menjual 100 piece. Nah 2010 itu nenek bisa menjual 180 piece dan sekarang bisa menjual 280 300 per hari. Keren ya. Apa sih tantangan terbesar kakak nih dalam menjalankan usaha keluarga ini? Tantangannya sih, kalau saya tantangannya mungkin banyak yang menjatuhkan nama satu orang. Gimana kayak kemarin request karena kejadian ada yang jual sate bandeng sini mengatasnamakan sini, tapi kita tuh sudah tidak pernah menjual di marketplace. Itu kan saya lihat komentar itu jelek. Ini kalau bandeng kan jelek, makanya saya juga udah tahu dari UMKM provinsi ngasih telepon saya, Mas Dea bener nih sate bandeng dijual di marketplace. Pas saya cek ternyata benar ada, jadi habis ini juga sate bandeng sini komentarnya. Akhirnya saya kedua orang itu dengan ibu daya saya mau membeli 100 piece, tapi saya pengen komplain. Setahu saya di marketplace itu penjual pelapak tuh nggak boleh masuk market. Tapi mungkin dia tergiur, setelah ditelusuri orang saya juga. Akhirnya saya tegur, saya ingat almarhum nenek, jangan pernah menuntut orang karena rezeki tak tahu. Nah ini sih mungkin kalau saya kan nggak pernah sedikit menyikup ya. Ini kalau dalam dunia usaha kan ada sedikit menyikup. Nah kalau saya mah gimana? Saya tuh menjadikan mereka motivasi saya. Gimana caranya saya bisa lebih dari dengan cara apa saya? Dengan cara jangan sampai hati saya itu kenapa mereka bisa maju saya enggak, atau harus dengan cara hal yang negatif juga. Kalau saya kan ingin sama ini jangan seperti itu. Karena kembali lagi lantaran sendiri kan yang ini jadi saya mau katakan itu. Jadi ada yang membersihkan aja Ya, saya akan mau ada
nyari atau pasti Ada aja ya. kalau orang jualan ya pasti nyari atau pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Saya berani kuping saya hilang satu orang jualan nggak nyari atau mungkin. Tapi kan nyari artinya nyari itu hanya mau jembatan doang ya, jadi jembatan doang kan. Jadi gimana caranya kita jangan terlalu percaya sama si itunya, jadi cuma oh gini. Yang penting kita hanya gimana caranya nih usaha ini jangan sampai enggak. Kalau saya jujur saya nyari arti cuma sebenarnya cuma untuk di mana supaya tidak ada yang ataupun karena bu jadi yang jangan nggak percaya alat jangking masa dari dalam tembok, alat jangking di dalam tembok masuk dari mana hidup. Itu pernah kejadian 2014 di sini. Ngaruh ke usahanya. Iya, sepi. Makanya percaya nggak percaya. Kalau jualan tuh kalau lebih sepi lagi itu percaya nggak percaya. Lagi sepi nih kita nyari kata si ustaznya coba saya ke rumah dia. Ya kan memang hal penting ada di dapur minta dibongkar, kita bongkar ada. Gede apa sih? Dia 3. Terus syaratnya apa coba ngambil? Nggak boleh pakai. Selamat ya. Tapi itu kan sebenarnya mistis ya. Iya. Mistis. Cuma kitanya percaya nggak percaya. Kembali lagi kan kepercayaan kita jangan sampai kita percaya sama Iya. kan kita hanya percaya sama Allah. Mungkin ya dengan cara itu menyebabkan dikasih tahu nih tahu kan kamu ada ya pasti mau orang tua teteh atau saudara siapa pasti kalau usah tanya pasti nyari nggak mungkin gak nyari. Apa sih harapan Makani yang kedepannya masih Kalau harapan saya ke depan usaha makhluk yang saya yang pertama sih saya cuma pengen lebih eksis lagi nih. Kenapa saya bilang lebih eksis? Saya tanya, saya pernah bilang ke nanti ya gitu ya anak zaman sekarang tahu kan masakan daerah kalian sendiri. Yang pertama kamu pasti rapi kan ke Bandung, ada puncak Bandung, ada Juang, ada Mantara, terus sama satu lagi itu dan ini kali saya nggak bakal nggak penting kan ya nggak penting tapi kalau bagi saya ketika ada saudara datang dari luar provinsi nih nanya makan saya tahu kan tahu loh iya ada di sini dari mana yang baru orang sekarang masa nggak tahu ya itu makanya alhamdulillah sekarang dari dinas-dinas terkait itu selalu support bahwa di sini kayak saya dari dinas pun selalu support saya. Ada tamu yang dinas ada tamu dinas luar mas dia kirim satu jadi ada aktivitas. Emang nggak ada niatan mau buka cabang gitu? Cabang. Nah, kalau cabang itu sebenarnya kalau punya usaha sendiri milik sendiri mungkin mudah untuk mensosialisasinya ya. Iya. Ini usaha keluarga. Iya, doang aja. Jadi kan harus ada apa namanya persetujuan dari Iya. nenek lain. Misalkan ada 10 anak nenek jadi yang 4 setuju 6 enggak bisa nggak? Bisa. Harus bisa yang setuju 6 4 enggak baru bisa. Itu susahnya di karena emang harus ada sebenarnya nih selama saya megang 25 tahun sih nggak punya susah juga untuk mengembangkan karena dan ada yang bersupport ada Tapi kalau di Olsop itu ada niatan mau bikin apa? daya tahan itu daya tahan yang juga. Oh iya. Saya sering belajar seminar online shop segala sering diundang saya belajar. Saya nanya ke cuma berapa kan bisa dijual online. Kenapa? Daya tahan kan bisa divakum. Saya pernah coba vakum emang bisa 3-4 hari di luar cuma rasanya Beda 200. Ini kurang ya mas. jadi ya karena itu nggak keren. Apa lagi? Ada. Boleh. Kalau misalkan kita nih pengen bikin usaha gitu, apa sih tips atau pesan dari kalian? Kalau tips saya mah ya terus semangat jangan putus asa kumpulin uang dulu baru emang niat itu bagus cuma iya
Ada seimbang ya. Ada niat punya modal mau gimana? Susah. Susah nggak? Susah ya. Nah, ini penting modal dulu sih. Ya, kalau menurut saya, kalau ayo nggak tahu itu. Enaknya sih punya modal gede baru. Nah oke, mungkin cukup sekian observasi wawancara UMKM dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih.